Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan tampil membahas kelakuan bagaimana Pak Jokowi sebagai presiden ingin mengatur negara ini sebagai milik keluarga. Dan ini tampil lebih jelas dan terbuka justru jelang akhir masa jabatan dia. Kenapa dia melakukan itu? Sekaligus mau cari aman supaya nggak dikerangkeng kalau dia tidak menjabat lagi. Kira-kira gitu pembukaan kita. Ya Bang, kita lihat juga saat ini kan pembangunan infrastruktur kan benar-benar istilahnya bombastis gitu Bang. Tapi pada kenyataannya kayak Krakatau Steel bangkrut Bang. Menurut Abang gimana Bang? Mikirnya sederhana lah ya. Kalau pembangunan itu dibilang bagus dan berhasil bukan cara fisik kelihatan, tapi konsekuensinya apa, duitnya dari mana. Kalau duitnya utang, ngebebani, kemudian tidak produktif, itu mah nggak benar, malah nanam bom waktu namanya. Tolong cek, itu yang pertama. Yang kedua, maaf, kualitas mindsetnya Pak Jokowi sebagai presiden, dia baru mampu melihat orang kerja itu kalau secara fisik kelihatan apa yang dikerjain. Makanya membangun yang dulu saya udah angkat topi waktu ngomong revolusi mental. Nah itu cuman nggak kelihatan, nggak ada yang dikerjain, mana dia mampu ngelihatnya. Nah sekarang sama, Krakatau Steel kan luar biasa, itu dibenahin infrastruktur yang ada. Nggak usah sibuk ngebangun ini, bangun bendungan ini, itu dulu dibenahin. Itu yang jelas tuh dulu sudah, ini kok didiemin tengkurap sekali. Kenapa begitu? Ya memang mindsetnya nggak ada, kemampuannya nggak sampai situ. Kenapa kemampuan nggak? Dia orang how to, orang bagaimana belusukan, gimana teknis, bukan orang berpikir strategis. Mau diapain? Tapi dia pendekatan personalnya hebat, cerdik, akalnya banyak, segala macam. Cuman buat bangsa dan negara, bagaimana mungkin negara mau diatur sama keluarga, diam-diam anaknya Gibran jadi begini-gini, jadi wapres, diam-diam sekesang anak terakhir sama istrinya pakai jet pribadi gini-gini gitu, apa maknanya? Hah? Kemudian menantunya si Bobby di sana, coba dicek semua itu kan akhirnya yang bilang KKN. Kalau saya bukan soal KKN, mentalitas menjadikan negara, ngelola negara seperti menjadi milik keluarga. Ini kan udah nggak benar, niatnya nggak benar. Cuman bayangkan, ada orang dengan kemampuan yang terbatas, begitu dia berada dalam posisi pimpinan, daya rusaknya akan lebih dahsyat. Itu yang saya sampaikan. Kok ada pendukung? Oh iyalah, pendukung cuma dua kemungkinan. Yang pertama, orang yang otaknya didengkul, nggak ngerti. Kedua, karena dia punya kepentingan, dapat manfaat dari kekacauan yang dibangun oleh Jokowi. Itu aja dua. Kita mau diskusi, kita terbuka, diskusi terbuka. Saya tantang. Itu aja yang sampaikan. Satu lagi nih Bang, yang tetap mengganjal Bang. Seolah-olah Pak Jokowi nggak ngerti, nggak ikut campur dalam pencalonan Kaisang jadi wapres Bang. Kalau menurut Abang seperti apa Bang? Seolah-olah dia clean gitu Bang. Terima kasih. Ini kan buat saya sih beginilah ya, guyonannya begini. Kalau mau bodohin orang, tolong dilihat yang dibodohin siapa. Kalau yang dibodohin logika kecerdasannya di atas yang ngebodohin kan ketawa. Kira-kira begitulah. Masa kalau dia sebagai bapak tidak mampu mengendalikan ngatur anaknya, begini mau ngatur negara. Itu kan sederhana. Nah yang pertama. Kedua, dia ngejarin anaknya kalau memang betul. Diajarin nggak prinsip pegangan hidup, nilai-nilai itu kayak apa. Masa anak kayak Kaisang kesana kembali pakai jet pribadi, yang ini duit dari mana? Kok dibiarin? Jangan bilang nggak tahu, sebagai bapak lu ngapain? Gibran, pelangap pelongo, sekolahnya apa, ijazahnya apa? Ribut lagi ijazah palsu sama bapak sama anak. Jadi kalau guyonannya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan begitu. Ini kejadian, itu kualitas dia. Kita kan nggak mau ngeliat yang begituan. Bagaimana urusannya gitu. Jadi ya terserah kita mau diapain. Cuma satu tipan,
Kenapa dia bisa begitu? Karena kita mendiamkan dia seperti itu, membiarkan. Jadi orang ngaco pun bisa berkembang biak karena dibiarkan dia ngaco seperti itu. Itu ya komentar. Saya mau sampai kapan? Padahal dia mau turun kan. Nah sekarang jadi ada di benak dia mau turun di kerangkeng deh. Kalau nggak benar tungguin aja. Sekarang cari pengaman. Dengan harapan yang namanya Prabowo ini bisa melindungi dia sekarang. Kita lihat aja nanti. Itu aja yang bisa sampaikan. 2 bulan lagi lengser. Lengser kalau habis waktu oke. Tapi kalau dia sementara habis waktu dan dia dilengserkan atau lengser dia akan dikerangkeng. Tanggung jawabnya banyak, ngatur duitnya nggak benar, terus korupsi segala macam. Itu aja. Duit bansos dari mana? Anggaran itu pasang menteri yang rusak. Menteri siapa? Nadiem tuh menteri ngaco. Lebih ngaco lagi, paling ngaco menteri agama. Itu yang disusupin. PKI gaya baru kan begitu. Yang ditampil ke depan orang-orang yang bukan PKI, tapi ngerusaknya sesuai strategi PKI gaya baru. Itu aja, paling nggak 2 inilah. Halo Pak Nadiem, lu tahu nggak tuh sekolah-sekolah di NTT ya? Gitu lu pikirin lah. Anggarannya berkurang, katanya ada sekian T, pindahnya karena uang dipakai. Kalau sebagai menteri diam aja sih. Lihat mukanya gue udah tahu otaknya nggak nyampe. Iya kan? Jadi ya sama lah. Jadi mau diapain? Yang milih dia, ya PKI gaya baru ya begitu ngerusaknya. Alapan. Kalau mana PKI baru? Ya kalau otak Anda masih otak kelasnya baru tahu kalau yang kelihatan ya repot. Sama juga. Anda orang beragama, Anda pernah lihat Allah nggak? Tuhan nggak ada, nggak pernah lihat kan? Jadi Anda nggak percaya. Itu aja. Sama juga kalau kentut ada bukti nggak? Ada kelihatan kentut. Jadi kalau nggak kelihatan artinya nggak ada kentut begitu. Bacalah, ya otak dipakai dikit. Itu aja. Terima kasih. Bang, ada satu lagi yang terakhir nih Bang. Ini ada orang yang kualitasnya bagus, integritasnya bagus, prestasinya bagus. Tapi nggak dilirik Bang sama ini. Ini apa gejala apa nih Bang kalau kayak begini nih Bang? Kalau buat saya sih paham aja dan wajar. Wajar bukan berarti saya setuju ya. Wajar kenapa? Dia akan masang orang-orang yang nggak benar yang ngaco supaya ngacak-ngacak. PKI baru kan ngerusak. Kok dipasang orang yang benar ya bukan Jokowi lah namanya. Satu otaknya nggak nyampe, kedua orang yang benar punya integritas mana mau disuruh ngacak-ngacak. Makanya nggak dipasang. Dia akan dipasang orang kira Bahlil. Halo Bahlil, mari kita ngomong. Lu acak-acak kayak gua nggak bisa baca aja. Buat kita aktivis ngebacanya nggak sulit lah ya. Jadi udahlah ya. Anda nggak usah ngaco-ngaco. Kami dari jaket kuning bisa baca Anda dengan amat sangat jelas. Mau ngomong terbuka boleh. Itu aja barangkali. Jadi Pak Jokowi, Anda kenal saya kenal Anda. Kita tahulah ya masing-masing. Terima kasih. Saya pikir cukup dulu Bang ya. Ya. Waktunya kita sempit. Jadi teman-teman, mungkin Pak Bang TB seperti biasa sesepuh kita bikin closing statement Bang. Terima kasih. Closing statement sederhana. Jangan nyalahkan orang yang ngebodohin kita. Mikirnya begitu. Kenapa? Dia bisa ngebodohin kita karena kita membuka peluang untuk dibodohin. Dah mikirnya gitu. Kenapa? Kalau kita nyalain orang kita nggak berubah. Tapi kalau kita bilang memang gue bisa dibodohin, lo berusaha lebih pintar lagi supaya nggak bisa dibodohin sama. Lo kenapa kita bisa begini? Karena mau dibodohin Jokowi siapa DPR? Oh menang baik. Karena dapat suatu di apa namanya disandera kasusnya. Kenapa? Karena lo nggak benar kan gampang. Itu aja pesan saja terserah. Kalau orang yang mau dibodohin bisa dibodohin, dia nyalahin yang ngebodohin. Itu aja. Terima kasih, mudah-mudahan Iwat minimal jaket kuning kita ini bukan kelompok yang bisa dibodohin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Racikan Berita 1.